di sistem distributed massive MIMO. Jadi mulai dari mana nih? Jadi intinya saya pakai machine learning ini buat nyelesain optimisasi metode pulsar learning. Nah, kenapa pulsar learning ini bagus? Jadi kita bisa temukan di sini pulsar learning itu. Jadi setiap machine learning itu dia system state optimization. Jadi pertama kita ada Markov MDP reinforcement learning, tapi dia harus nge-track state. Jadi dia kompleks. Terus ada neural network, tapi neural network juga tradingnya juga kompleks. Terus ada namanya learning automata. Jadi learning automata itu induknya pulsar learning. Jadi learning automata itu ada pulsar learning, ada stochastic learning. Tapi pulsar learning itu bagus karena dia bisa nge-track history. Sedangkan stochastic learning itu nggak bisa. Kenapa kita pakai history? Karena history itu lebih bagus di convergence speed. Jadi lebih cepat untuk converge ke solution. Nah, terus untuk pulsar learning-nya langsung aja. Jadi ini nggak perlu sih kalau sistem modelnya. Sistem modelnya general kalau bisa diaplikasikan. Tapi pulsar learning di sini ada beberapa elemen, namanya agent, action. Jadi agent itu adalah decision maker. Jadi decision maker itu dia yang milih action. Jadi yang decide agent saya milih apa di situ, action apa yang the best untuk dia. Terus ada lagi action. Action itu possible system state. Jadi misalnya kalau example aja. Misalnya kita mau sistem grid, kalau ngerti machine learning system grid, itu kan dia mau bergerak ke kanan, kiri, atas, bawah ya kan. Agentnya itu yang nentuin dia bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Nah, actionnya itu yaitu gerakan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kayak gerakan robot gitu, milih mana. Nah, action itu ya kalau gerakan sistem grid kan ada 4 berarti kan. Nah, di action ini kita terserah, kita bisa define macam-macam. Bisa actionnya tergantung, karena kita milih misalnya kalau kita power allocation gitu kan. Jadi kalau sistem wireless network kita power allocation. Jadi misalnya kita ada power-powernya, ada discrete, ada 5 choice untuk power, nah itu 5 action yang bakal dipilih oleh si agent. Terus ada lagi probability factor. Nah ini probability factor ini kita milih. Jadi kalau misalnya actionnya ada 5, terus initial probability-nya kan berarti 1/5, ada 0,2 ya kan. Nah, ini kalau di sum kan jadi 1. Jadi kita mau milih action kelima itu probability-nya berapa di sini. Jadi itu probability untuk action itu bakal dipilih. Nah, untuk cara milih action di pulsar learning itu kita kayak ngelempar dadu. Jadi kita ngelempar dadu, misalnya keluarnya mata dadunya 6, itu kan random kan, berarti kan kita ngelemparnya random. Nah, itu berarti yang kepilih berapa gitu. Jadi milih actionnya, milih probability-nya sih random, tapi pada suatu saat probability itu bakal dipilih, bakal ditambah. Misalnya kalau yang kepilih, misalnya dari 5 action ini, kita punya 5 pilihan nih, 5 choice. Kalau action nomor 4 ini yang the best, dia bakal dipilih terus kan. Probability-nya dia bakal naik terus. Jadi dia misalnya naik terus jadi 0,99 gitu. Nah, kalau kita 0,9 berarti kan kita ngelempar dadu manapun, berarti kan yang selalu kepilih kan berarti dia terus gitu. Artinya action 4 ini yang the best. Nah, di situ. Terus ada lagi environment. Nah, environment ini kita bebas tentuin. Jadi kalau di sini saya define environment itu problem optimization. Jadi problem optimization itu sistem model, kita punya sistem model, terus kita mau solving apa di sini. Ini problem optimization kita, misalnya saya mau maximize SINR di sini. Maximize SINR sama constraint-constraint-nya. Nah, environment yang dimaksud adalah problem formulation 20 sampai constraint nomor 25. Di sini namanya environment. Environment itu sesuatu yang sistem learning itu berlaku. Terus ada lagi di pulsar learning itu ada namanya reward. Reward itu ya sesuai dengan namanya, reward itu adalah sesuatu yang diberikan gitu. Nah, reward ini nggak mesti kan ada reward ada penalti, tapi kita nyebutnya reward aja di sini. Kalau rewardnya 0 ya
ya berarti ya sama dengan penalti, tapi ya kita istilahnya rewardnya 0 gitu. Terus atau rewardnya misalnya lebih dari 0 di sini. Jadi reward itu adalah feedback dari environment. Kalau kita misalnya milih apa, terus environment itu bakal ngasih, oh kalau kamu milih ini, kamu bakal dapat segini, gitu. Nah, di pulse learning saya ini beda kayak pulse learning existing, karena pulse learning saya adapt dari yang lain, karena yang lain tuh rewardnya 1-0. Jadi kalau misalnya kita milih action A, itu rewardnya selalu binary 1-0. Tapi kalau di sistem saya bikin reward itu jadi continuous. Jadi nggak 0-1, jadi sesuai dengan angka SNR. SNR kan bisa let's say 20 dB gitu kan, misalnya. Atau berapa dB gitu. Nah, itu saya bikinnya seperti itu, reward. Nah, reward itu juga bisa kita kasih minus, itu terserah kita. Jadi, kita bisa bikin reward itu, misalnya ini 1, karena dia satisfy, atau minus gitu. Minus itu berarti jelek. Nah, ketika kita milih action di situ, reward yang minus, itu mesti kan jelek kan, jadi nggak dipilih terus. Makanya itu, kita berusaha untuk yang jelek-jelek itu kita minuskan, supaya probability untuk milih dia itu makin rendah. Terus ada lagi average reward history. Average reward history ini fitur khusus di pulse learning. Kalau kita milih action yang misalnya kita udah 10 iterasi di sini. Ada 10 iterasi, tapi kita rata-rata action yang didapat itu apa? Kan ini kan berarti kan RT -1, T -1 itu berarti waktu sebelumnya, iterasi sebelumnya, plus RT ini reward yang sekarang, terus minus RT -1 dibagi C ini adalah occurrence. Jadi berapa kali dia dipilih. Kalau dia dipilih berarti dia nambah di sini. Tergantung rewardnya, kalau misalnya minus ya nanti ini bakal berkurang sendiri. Tapi kalau dia angkanya nggak sama ya udah tetap berarti. Jadi ini kayak rata-rata. Ini kalau dipikir-pikir ya rata-rata di sini. Terus C occurrence itu adalah berapa banyak dipilih di situ. Kalau nggak dipilih berarti ya occurrence tetap. Misalnya kita ada 5 iterasi. 3 iterasi pertama dia dipilih, terus iterasi keempat dia nggak dipilih. Iterasi kelima dipilih lagi, berarti occurrence-nya ada 4 di situ. Jadi nggak, occurrence itu berapa banyak kali dia dipilih. Otomatis misalnya kalau kita sistem kan, misalnya kita action-nya itu jelek, possible choice-nya itu jelek. Berarti dia minus terus. Pada suatu saat dia mungkin 10 iterasi pertama dia dipilih terus. Tapi kalau karena dia agent itu menilai action itu jelek, dia bakal ditinggalin sampai mungkin iterasi ke 100 dia bakal milih action yang lain di situ. Mungkin gitu. Cara milih action dari agent. Nah, ini selain itu kita juga update probability factor, ini update aja di sini. Theta ini adalah learning step. Jadi berapa banyak learning step? Misalnya kan kita 0,2 di situ kan. Jadi misalnya ada 5 action, 1 bagi 5 berarti kan inisialnya kan 0,2 awalnya probability yang lo dipilih kan. Nah, kalau dia dipilih terus, berarti ini nambah terus. Misalnya learning step-nya kita 0,1. Berarti kan 0,2, 0,1 kalau dia dipilih terus ya 0,1, 0,2 tambah 0,1, 0,3 sampai terus sampai 0,9 sampai probability-nya mendekati 1. Nah, itu probability factor. Nah, udah sih ini. Ini cuma convergence proof dari pulse learning. Ya udah, ada yang ditanyain? Mas mau tanya, ya kan paper ini kan tujuannya kan menghilangkan efek PC ya, sama memaksimalkan efisiensi spektral jaringan. Yes. Nah, itu yang efisiensi spektral jaringan itu, kalau saya baca di paper ini kan untuk arah downlink. Kalau untuk arah uplink, dibahas nggak ya Mas di sini? Ini fokusnya ke downlink, tapi kalau kita ubah sistem modelnya ke uplink, bisa aja di sini. Kalau SNR kan berarti nggak masalah downlink sama uplink di sini. Bisa aja kita ini. Kita ganti problemnya. Oh, gitu ya. Kayak gitu ya. Ada lagi? Oke. Mungkin sambil Hana mencatat ya, permasalahan yang diangkat dari paper ini secara teknis itu gimana? Maksudnya permasalahan kayak gimana? Business problemnya.
problemnya apa sih sehingga kemudian disolusikan menggunakan pursuit learning? Pertama, problem utamanya ini dari kontribusi ya. Dari pertamanya itu di literatur itu nggak ada yang bisa join optimization. Jadi kalau kita part allocation namanya, ini kan resource allocation, part allocation sama business association itu kompleks. Dan di literatur mereka hanya separate. Separate itu artinya mereka allocation dulu, part allocation atau association dulu. Association itu kita connect ke base station. Misalnya base station mana yang harus di-connect dulu gitu. Itu di literatur seperti itu, separate. Mereka association dulu, habis itu mereka part allocation. Sedangkan saya bisa join. Join itu artinya solusi dari tiap iterasi atau tiap ini itu nggak tergantung sama yang lain gitu. Bukan nggak tergantung, depend sama yang lain. Makanya dia join di situ. Sedangkan yang lain itu separate. Kalau association sudah dilakukan, nggak bakal allocation. Habis itu baru ngelakuin allocation. Nah, jeleknya apa di literatur? Di literatur itu jeleknya adalah ada user outage, ada user yang nggak kebagian pilot nanti, sama assign-nya bakal jelek spectral efficiency-nya. Nah, itu pertama research problem yang paling utama. Terus pursuit learning itu kenapa dipakai? Karena dia bisa paralel. Jadi kalau sistem paralel itu, ini kalau in reality ya, kalau kita bisa bikin komputer yang bisa paralel itu, dia bisa ngerjain itu satu waktu di situ, nggak sekuensial. Jadi sekuensial itu misalnya kita punya 20 user 1 dulu, user 2, user 3, dan seterusnya sampai user 20. Nah, itu kan berarti kompleks kalau di sistem wireless. Jadi saya reduce kompleks itu pakai pursuit learning biar bisa paralel. Paralel itu artinya misalnya ada 20 user tadi, 20 user ini bisa optimize problemnya bareng-bareng. Nah, itu tujuan kenapa pakai pursuit learning. Baik. Saya summary, maksudnya saya klarifikasi, benar nggak apa yang disampaikan Mas Novan, bahwa sebuah user ketika akan connect dengan BTS, dia harus melakukan asosiasi gitu ya. Asosiasi, kemudian setelah asosiasi, di BTS akan memberikan semacam informasi pilot gitu ya. Iya. Nah, ini tujuan dari asosiasi ini sebenarnya ngapain sih? Mungkin ini pertanyaan basic kali ya. Ya. Tapi biar yang lain pada tahu lah. Tujuan asosiasi itu untuk tahu basis mana yang the best untuk user untuk connect. Ini kan multi basis association. Multi basis association berarti kan dia bisa connect lebih dari satu base station. Jadi konsep saya di sini adalah coordinated multi-point transmission. Jadi satu user bisa di-serve lebih dari satu base station. Nah, kan kalau satu base station aja kan berarti kalau kita ngomong diversity gain kan berarti diversity gain-nya rendah. Tapi kalau kita bisa multi base station kan lebih gede kan. Nah, itu tujuannya untuk increase diversity gain. Tujuan dari association. Dan dia milih bisnis mana yang the best supaya SNR-nya itu bagus. Spectral efficiency jadi bagus. Oke. Kemudian pada saat transmisi data, realisasinya dia akan mentransmisikan multi BTS atau satu BTS saja. Kan asosiasi kan boleh saja satu handphone dia terkonek dengan multi BTS, it is possible gitu ya. Artinya ya sekedar hubungan kan boleh. Nah, tapi ketika mengirimkan data ini ngirimnya ke satu BTS atau juga ke multi BTS? Dia user itu dapat downlink signal dari base station, dari multi base station, dari base station yang dia di-associate. Jadi dia bisa dapat signal transmisi dari multi base station supaya increase diversity gain dia. Iya, mendapatkan notifikasi oke. Tapi ketika mengirimkan informasinya ini bisa multi BTS secara. Iya, data transmission-nya seperti itu. Oke, baik. Kemudian tahap selanjutnya, anyway, permasalahan di situ itu apa?
permasalahan yang mana maksudnya? Yang maksudnya ketika melakukan BTS Association kan kita ingin mencari SNR yang besar, intinya gitu kan? Iya. Berarti permasalahannya adalah bagaimana mendapatkan istilahnya link atau SNR yang baik di antara BTS tersebut kan? Iya. Nah, oke. Kemudian setelah itu si BTS terus si handphone ini atau user ini akan melakukan uplink pilot transmission gitu ya? Ya. Initially mereka uplink pilot di situ. Jadi untuk identification signal channel mereka. Jadi kan tujuannya pilot transmission itu untuk identify channel kan di situ. Jadi kalau ini channelnya apa di situ. Nah, channel ini itu yang dipakai nanti untuk optimisasi. Nah, tapi permasalahannya ada namanya pilot contamination. Kalau satu user itu pakai lebih dari satu pilot, misalnya user 1, user 2 pakai pilot 1 di situ. Base station ini ada satu base station ini nggak bisa ngebedain dia. Ini user mana di situ, sehingga ada contamination di situ. Nah, contamination ini bisa berpengaruh ke SNR. Di sini yang saya jelasin di persamaan 13 ini adalah term dari signal, desired signal sama interference. Nah, pilot itu ini term kedua, jadi expectation SB square. Nah, ini adalah pilot contamination di term kedua ini. Oke, ya. Itu sebagai pilot dari user lain, apakah begitu? Ya, jadi kalau ada pilot contamination artinya ada interferensi dari user lain. Nah, waktu di downlink atau uplink SNR, di situ dia bisa degrade performance karena dia ada interference. Gitu. Kalau pilotnya ortogonal semua, dia nggak bakal ada interference dari pilot. Intinya di situ. Oke. Ya. Farah, mungkin ada pertanyaan? Paling ini sih Mas, kan dari Mas Alfa kan penulisnya penelitinya ya. Kalau dari paper ini tuh masih ada nggak yang kurangnya yang bisa disarankan untuk penulis atau peneliti lain dikembangkan gitu? Kalau dari Mas Novan. Ada, jadi kalau udah belajar tentang deep neural network, pulse learning ini bisa aja deep neural network di sini, diaplikasikan ke deep neural network, di combine sama deep neural network. Dan pulse learning ini saya rasa lebih bagus dari deep reinforcement learning karena dia nggak bakal nge-track state dan lain-lain, dia pakai probability. Mungkin aja bisa digabungin sama neural network. Saya ada beberapa paper yang dia ngegabungin neural network sama pulse learning ini. Mungkin bisa di-adapt ke sistem yang lain. Nanti itu bisa jadi kontribusi mungkin. Kalau waktu cukup, tapi kalau nggak cukup, ya kita bisa ini lagi sih. Mungkin adapt pulse learning ini ke sistem yang lain. Mungkin saya nggak ngerti. Mungkin diganti reward-nya atau mungkin agent-nya atau kayak gimana supaya lebih efektif. Itu sih. Mas. Mungkin dari Pak Ibo bisa nambahin. Oke. Pulse learning, sebentar aku mikir. Pulse learning itu sebenarnya kan ini kayak behavior itu kayak control, kayak reinforcement learning, kayak control theory. Jadi dia tuh berusaha membetulkan decision dengan menerima reward dari sistem. Jadi sebenarnya bentuknya lebih kayak control. Jadi any problems yang ada hubungannya dengan untuk control itu bisa pakai pulse learning. Itu satu. Yang kedua, kalau di sini yang dipakai si Novan ini kan dia pakai pulse learning itu sebenarnya karena kalau model ini kalau ditulis optimization problemnya kan variabelnya banyak. Nah, kalau variabelnya banyak
dan dia itu mixed integer linear programming, kan susah solve-nya. Nah, karena itu pakai pursuit learning untuk solve ini. Karena dengan pakai pursuit learning, kita bisa trade off iteration dengan complexity. Jadi sebenarnya bisa dipakai buat macam-macam aplikasi untuk pursuit learning ini. Bisa juga ya kayak si Naufan bilang itu dipakai untuk deep reinforcement learning. Kayaknya waktu itu deep learning-nya ini ya, node neuronnya diupdate-nya berdasarkan ini ya, berdasarkan pursuit learning probability ya. Iya, waktu itu probability. Ya itu juga bisa, itu salah satu probability. Tapi idenya pursuit learning itu dia spesialnya, dia tuh control, dan benefitnya dia di compare yang lain, dia nggak perlu track state. Itu benefitnya pursuit learning itu main benefitnya. Kalau kamu pakai teknik lain kayak Markov decision process, reinforcement, belief propagation, itu semuanya track state, kecuali kamu bisa integrate. Tapi kalau pursuit learning itu spesifik, mau state-nya discrete mau bagaimana, dia tetap nggak perlu track state, karena dia track-nya pakai probability-nya yang capture. Oh, terus untuk yang itu Pak Ajib, tadi pertanyaannya Pak Ajib tanya tentang sistem. Nah, kalau yang sistem ini, ini dia asumsinya itu gini, jadi interference itu biasanya kan multi-user interference. Iya. Tapi multi-user interference yang dipakai Naufan itu multi-user interference yang datang dari pilot. Oke. Jadi pilotnya itu, jadi kalau ada user gitu misalnya, multiple user, jumlah pilot yang ada itu lebih sedikit dibanding jumlah user. Okay. Jadi usernya itu bisa pakai pilot yang sama. Nah, dengan itu pada saat kalau pakai sistem kayak yang kayak Naufan propose gini, kan kalau untuk downlink, kalau dia kan asumsinya kan time division. Jadi kalau untuk downlink kan dia bisa pakai reciprocal channel estimator. Yeah. Nah, dia estimate kan di uplinknya kan. Nah, pas dia estimate di uplink itu dia kan mesti buka ininya pilotnya. Nah, pilotnya itu yang provide interference pada saat dia mau downlink. Jadi pas ke bawah itu downlink interference. Tapi pas ke atas itu uplink interference, pilot interference. Jadi istilahnya pilot contamination atau pilot interference yang diterima uplink itu ke bawah jadi downlink multi-user interference. Karena pada saat beamforming, beamnya itu direction beamformingnya itu bisa nyasar beberapa gitu ke sebelah gitu lah istilahnya. Itu jadi interference-nya ke bawah. Itu yang itu sebenarnya untuk interference ini. Jadi bukan kayak standar downlink interference, tapi khusus interference yang dibawa dari uplink. Itu yang pilotnya si Naufan. Tapi kamu juga kalau nggak salah consider juga kan downlink interference-nya kan Naufan kan? Iya. Iya, jadi dua-duanya kamu ada dua interference berarti. Baik, berarti kalau yang di pilot mungkin sekedar klarifikasi, definisi pilot interference ini adalah pilot dari user yang tidak diinginkan gitu ya ketika melakukan beamforming itu ya. Iya, jadi beamnya nyasar. Jadi beamnya nyasar. Jadi beamnya istilahnya kayak kalau misalkan pilotnya dua user ini pakai pegang sama kan, pas dia beamnya itu directnya ke dua user ini. Yes. Ya. Okay. Karena dia nggak bisa differentiate channelnya kan. Channelnya kan cuma tambahan 2 channel. Ya. Oke. Baik. Kira-kira dari Pak Ajib mau propose sistem model yang seperti apa di sini? Iya, kemarin saya diskusi sama Farah itu opsi uplink, jadi end-to-end communication sih dalam artian end-to-end dalam artian ini downlink and uplink optimization untuk data transmission. Walaupun tadi argumentasinya Novan dan mungkin Pak Wibowo adalah ya sebenarnya kan itu bisa pakai reciprocal juga untuk yang uplink kan, yang uplink data transmission gitu kan. Nah, tapi saya nggak tahu, saya minta pendapat juga. Kalau opsi itu gimana? Dalam artian di sini kan yang dibahas, yang di paper ini adalah untuk optimisasi downlink data
transmission saja. Nah, bagaimana kalau misalkan kita optimisasinya itu untuk downlink dan uplink data transmission? Ada komentar nggak? Apa itu chance atau that's not enough dalam artian Oke, goalnya ini untuk Pak Ajib, join downlink dan uplink apa ya dalam hal ini ya? Iya. Intentionnya apa ya? Problem motivasinya apa ya? Intentionnya meningkatkan data rate juga, tapi tidak hanya downlink saja, tetapi juga uplinknya juga gitu, Pak. Oh, oke. Aku rasa possible kalau in my view. Join downlink sama uplink, aku rasa possible karena bisa kalau consider dua-duanya bersama-sama, berarti bisa Pak Ajib bisa ngontrol end-to-end uplink dan downlink ya. Iya, itu maksudnya. Aku rasa itu reasonable untuk jadi objektif. Tapi terus pertanyaannya sekarang objektifnya itu apa kan? Misalkan kalau robotik kan misalkan kan closed loop application tuh berarti mestinya kan latency-nya yang mesti dikontrol misalnya, atau data rate kalau misalkan data rate-nya uplink dan downlink misalkan 100 atau 20 berarti kan masih sama-sama dikontrol. Berarti kan Halo. Putus. Ya. Putus. Halo. Ya. Sorry, ya. putus ya. Putus tadi sebentar. Oke, saya ulang. Jadi maksudnya Pak Ajib kan downlink dan uplink itu resources-nya bersama-sama optimisasinya kan. Iya. Ya, aku rasa bisa. Reasonable. Oke, baik. Baik. Mungkin bisa Novan kali ya pakai ini ya. Itu berarti kan tinggal cuma variabel parameternya yang berubah kan ya. Iya. Ya, tapi masih define ini parameternya apa. Jadi kan dalam hal ini mungkin resource block-nya ya, resource block uplink dan downlink kali ya. Jadi misal kalau kita udah optimize uplink gitu, jadi downlinknya sudah automatically follow gitu atau? Nggak, mungkin maksudnya Pak Ajib itu ini apa? Jadi kamu punya optimization problem itu di dalamnya situ ada uplink sama downlink parameter yang mesti dioptimize. Jadi kamu mesti nyari dua-duanya itu bersama-sama. Oke. Ya. Maksudnya apa namanya? Motivasinya sih sebenarnya karena kan kalau downlink transmission ibaratnya power control itu kan ada di BTS, which is lebih mudah mengkontrol di satu titik gitu kan. Tapi ketika uplink itu kan multi user kontrol powernya menurut saya lebih challenging ketika harus tiap user ini kan settingnya berbeda-beda, antara dia posisi jaraknya juga beda, lebih random gitu loh. Oke. Baik, itu opsi pertama. Kalau misalkan kita cari opsi kedua, misalkan di bagian metodenya, tadi juga Mas Novan dan Pak Wibowo juga sudah menyatakan misalkan pursuit learning-nya ini di-improve lagi bagian tertentunya, apakah optimasi di probabilitasnya atau apanya gitu kan, atau kita ganti dengan improve dengan deep learning. Kira-kira di metode apa yang bisa mengimprove metode pursuit learning ini? Menurut saya sih isunya di pursuit learning ini kan dia optimization teknik. Jadi dia ada configuration baru, dia harus ngitung baru. Misalkan kalau kita pakai misalnya mau di-combine sama deep learning atau deep neural network di sini, kita nggak perlu ngitung tiap kali ada konfigurasi yang berubah. Itu ngitung tiap kali konfigurasi yang berubah itu ada di offline, di centralized system. Nah, ketika kita online di situ, jadi tiap usernya bergerak. Jadi ini lebih ke dynamic, mobile system. Jadi tiap dia bergerak, dia udah bisa approximate solution-nya. Jadi misalnya kalau large scale fading atau jaraknya itu segitu,
dia bakal dapat solusi yang mana. Itu kalau kita pakai neural network. Sedangkan kalau yang di sini dia harus ngitung lagi. Misalnya dia kalau bergerak dia harus ngitung lagi. Meskipun in reality mutual learning itu sebenarnya singkat juga, tapi tetap aja ada delay di situ. Lebih nggak bagus daripada neural network. Itu improvement dari neural network. Jadi lebih apa ya namanya? Lebih real time kalau menurut saya. Kalau ya. Emang Pak Haji mau consider pakai neural network atau bagaimana? Terus terang saya belum menentukan ke sana. Kalau untuk improvement metodenya, saya belum ada istilahnya belum ada bayangan lah bagian mananya yang harus diimprove terus terang. Seperti itu. Tapi kalau mengomentari tadi Mas Novan bahwa tadi apa ya? Saya lupa. Sorry. Silakan Pak Wibowo mungkin kalau ada komentar. Oh, enggak. Tadi aku tanya itu soalnya sekarang menurut kan tadi kalau misalkan define problems, join uplink atau downlink, terus kalau maksudnya tadi kan Pak Ajib bilang pertanyaannya kan pursue learning bisa diimprove further atau enggak kan? Itu kan tergantung ininya gimana skenario-nya, because kayak pursue learning gini, after all dia kan probabilistic kan, berarti kan dia itu kan sesuatu probability. Sedangkan kalau misalkan deep reinforcement learning, deep learning itu kan sebenarnya by nature kan dia kan multiple layer non-linear optimization basically istilahnya. Kalau itu. Jadi kan sebenarnya kan tergantung. Jadi kalau misalnya Pak Haji pakai pursue learning, ya kan, dia tesnya berdasarkan probability. Jadi belum jelas sampai sekarang. Kemungkinan deep learning bisa outperform. Kenapa? Karena deep learning berdasarkan, kalau teorinya benar, berdasarkan universal approximation theorem. Ya benar ya, Novan ya, namanya universal approximation theorem kan? Ya kan? Dia bisa approximate. Tapi pertanyaannya bisa nyampe atau enggak, itu enggak jelas. Aku rasa mesti tergantung skenario-nya bagaimana. Mesti dites aku rasa. Improvementnya gimana? Soalnya pursue learning itu classical theorem yang convergence-nya bisa digaranti. Tapi nggak bisa digaranti berapa cepat. Novan ada proof-nya di situ, bisa digaranti converge, tapi kita nggak tahu berapa cepat. Sedangkan neural network itu kalau misalkan bisa di-train, implementasi online-nya cepat dia. Ya kan? Kalau pursue learning itu kan per channel realization dia train per channel realization, dia hitung terus. Tapi kalau si deep learning itu dia dikasih semua training, terus habis itu begitu di execute dia langsung jalan, ditancapin itu langsung keluar hasilnya. Jadi tergantung pemakaiannya bagaimana. Tapi yang penting aku rasa problemnya kalau problemnya bagus, aku rasa bisa jadi contribution. Benar Novan ya, gitu ya? Iya, tergantung problemnya, terus gimana kita utilize pursue learning itu untuk solving problemnya. Saya rasa juga bisa jadi kontribusi kalau kita bisa improve certain problem di situ. Untuk join downlink uplink aku rasa masih belum banyak sih, aku rasa ya Pak, ini ya Pak, setauku ya, tapi masih dicek ya. Iya. Kita di sini juga lagi pikir-pikir consider, soalnya kita di sini kita punya salah satu paper studentku itu tapi dia nggak join ya, tapi dia cuman downlink, tapi dia itu ini kayak study kayak deterministic latency. Jadi dia targetnya itu latency. Kalau Novan kan throughput, kalau targetnya satu studentku itu latency, jadi mesti berapa millisecond arrive. Mungkin kalau join uplink downlink mungkin bisa juga begitu kali. Aku nggak tahu tapi atau target throughput juga bisa. Ya, throughput aggregation atau ya throughput aggregation juga bisa. Target throughput. Soalnya kan kalau Pak Ajib optimize join downlink uplink kan kemungkinan nggak bisa lihat cuma satu channel realization kan atau satu frame kan. Melihatnya kan mungkin ke depan kan, itu lebih challenging sebenarnya.
Iya. Soalnya kan ngelihatnya mesti kayak somehow kayak mesti fix several frame to the front kan? Karena mesti allocate kan supaya Iya. make sure jalan uplink downlinknya berapa. Ya. Farah, mungkin ada pertanyaan atau yang lain mau bertanya, silakan. Ini mumpung ada narasumbernya langsung dari authornya. Mau nanya lagi Mas, dalam pembuatan ini tuh kan menggunakan MATLAB ya Mas ya? Ya, MATLAB. Itu ada penggunaan tools-nya atau sepenuhnya codingan buat sendiri atau gimana Mas? Iya, saya buat sendiri, nggak pakai Simulink di sini. Oh. Jadi bikin sendiri. Sebenarnya nggak susah sih. Yang penting kita ngerti problem yang mau kita solve apa, terus kita menguasai juga metode yang kita mau pakai apa. Habis itu fine nanti. Gampang sih sebenarnya, ngoding itu nggak terlalu susah. Gitu aja sih. Yang penting ngerti konsepnya aja. Oke, berarti udah sama ya jawabannya ya, sama saya ya, Farah? Iya. Nggak pakai Simulink. Mas Naufan, boleh bertanya saya? Iya, silakan. Arci, silakan. Ini Mas Naufan, perkenalkan saya Arci. Tadi sudah diperkenalkan juga oleh Pak Hajib. Mungkin kebetulan juga topik penelitian saya terkait tentang Massive MIMO juga begitu. Cuman saya tertarik terkait tentang ininya ya, metodenya yang menggunakan pursuit learning. Jujur saya juga masih belajar tentang machine learning dan deep learning dan lain-lainnya itu. Nah, yang saya tahu biasanya kalau machine learning dan deep learning itu kan memerlukan sebuah data gitu ya, training data yang mungkin dapat diolah dan dipelajari seperti itu. Nah, kalau tadi yang diberikan penjelasannya, perbedaan antara yang tadi deep learning dengan pursuit learning ini, kalau deep learning dia diberikan sebanyak-banyaknya training data untuk dipelajari, nanti bisa mengeksekusi sebuah sistem tersendiri yang memang sudah ditargetkan objektifnya seperti apa. Sedangkan pursuit learning ini dia nampaknya tidak begitu. Nah, itu data apa yang memang dipelajari dari pursuit learning ini supaya mendapatkan tadi hasil untuk menghilangkan pilot contamination seperti itu. Itu mungkin satu. Terus saya juga kedua melihat nampaknya algoritma ini mirip seperti algoritma heuristik ya. Maksudnya yang kayak particle swarm optimization. Saya lihat dia memiliki, kalau ini ada agen gitu. Kalau di particle swarm optimization dia ada partikel. Dan juga dia mempelajarinya itu by probabilistik gitu. Untuk menentukan kemana dia akan bergerak lagi seperti itu. Apakah memang mirip atau bagaimana ya terkait tentang itu? Itu saja mungkin kalau dari saya metodenya. Untuk yang pertama, pursuit learning ini beda kayak deep neural network machine learning. Jadi dia nggak butuh dia nggak butuh training. Jadi kalau menurut saya pursuit learning itu optimization teknik, bukan approximation teknik kayak deep neural network. Jadi datanya itu nggak ada training, jadi data yang masuk ya udah kita solve bersama-sama. Nah, data yang masuk ini, state yang masuk ke user ini yang di solve di sini, itu bakal nggak bisa digunain untuk misalnya kalau user udah bergerak jauh, misalnya 100 meter kan, berarti kan konfigurasi large scale fading-nya kan udah pasti berubah. Nah, itu dia nggak bisa dipakai pursuit learning. Kalau deep neural network dia bisa training. Oh, kalau misalnya dia bergerak ke sini, dia solusinya apa? Approximate di situ. Itu yang pertama. Kenapa pursuit learning itu nggak bisa di situ untuk training? Solusinya pasti berbeda tiap konfigurasi. Terus yang kedua, saya juga belum belajar soal heuristic problem gitu. Tapi yang pasti pursuit learning itu adalah turunan dari reinforcement learning. Jadi dia berdasarkan feedback dari environment, feedbacknya apa, terus dia bakal respon seperti apa di situ. Jadi dia berdasarkan feedback dari environment, terus dia respon dengan kalau misalnya pilihan itu bagus, ya probability bakal nambah terus. Nah, kayak gitu. Oke. Terus tadi Mas Novan kan bilang kontribusinya itu merubah kontribusinya dalam metode pursuit learning kan Mas Novan merubah reward ya, yang tadinya binary
terus mencoba untuk merubah menjadi reward yang kontinu ya. Ya. Nah itu atas dasar apa ya Mas buat itu? Mungkin tadi tujuannya untuk menyelesaikan problem yang SNR itu, cuman emang ketika merubah metode itu bisa langsung kita ubah dengan keinginan kita, dengan objektif kita, atau perlu ada kayak teori khusus yang memang kita gunakan sebagai dasar seperti itu, atau bagaimana ya? Saya juga penasaran kalau mau merubah algoritma itu gitu. Nah, contohnya kenapa kita harus pakai continuous. Misalnya di heuristic solution. Ini kalau baca detail heuristic solution ini, dia kan pilihannya itu kan selalu benar. Jadi nggak ada penalti di situ. Nah, kalau misalnya pilihannya 1-1-1 semua, ini kan misalnya kita ngomong binary 1-1 semua. Berarti kan nggak ada ini. Berarti kan setiap yang dipilih berarti kan bagus terus gitu loh. Nah, kalau kita pakai continuous value, bisa lebih dari 1 di situ, misalnya ya kita nggak batasin binary, itu kan kita ngerti. Kalau SNR kan let's say nilainya juga 20 dB, terus yang lain juga lebih gede, misalnya 30 dB recessionnya, berarti kan kita juga bisa milih, oh pilihan itu lebih bagus karena dia pilih 30 dB, itu continuous tuh reasonnya seperti itu. Kalau dia binary, dia nggak bisa dipakai, makanya tuh di paper-paper yang existing positioning dia nggak bisa. Terus sama yang proof di sini, yang proof mereka cuman binary aja. Kalau binary nggak bisa di-extend ke saya. Jadi pilihannya selalu benar, nggak bakal converge. Jadi kalau 4 pilihan, misalnya kita punya possible choice ada 4 pilihan, dia 1 semua. Jadi kan nggak converge. Milih converge yang mana, solusi yang mana. Setiap dia milih mesti bagus semua, 1 semua. Pilihan 4, 3, 2, 1 semuanya bagus di situ. Jadi nggak ada yang bakal converge ke 1, probability 1, 0,99. Nah, itu reason saya kenapa harus pakai continuous. Improvement-nya di situ. Udah menjawab. Berarti ini ya, berarti memang based on model ya, model dan skenario yang kita ingin selesaikan ya. Maksudnya ya. Bukan berarti ada khusus terkait tentang teori pursuit learning yang mendasari, memang sebenarnya ada juga yang memang untuk perubahan reward ini ke continue atau mungkin ke binary gitu ya. Memang based on ini ya, oke. Ya mungkin itu saja sih. Makasih Mas Novan. Ya, yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin masuk ke paper ini agak detail, sorry. Saya bertanya, berarti pada persamaan problem formulation-nya, variabel yang dioptimasi itu variabel VNLK ya? Ya. VKNL itu variable join optimization, pilot allocation, sama user association. Jadi kalau VKNL-nya 1, kan sih di depan kan berarti position L allocates pilot K to user N. Oke. Ya, jadi dia gabungan dari pilot sama association. Artinya kalau dia 0, berarti position itu nggak bakal associate ke user itu. Karena dia nggak ngirim pilot. Terus ya, nah ini variabel ini bisa dimainin di sini gitu. Jadi kayak di algoritma pertama dia bisa, misalnya di sini algoritma yang pertama agent-nya itu bisa pilot di sini. Ini we treat the communication link NL between the user N and base station L as an agent. Jadi pilot di tiap base station dia sebagai agent. Terus yang heuristic solution ini di sini agent-nya sekarang jadi user. Jadi kalau masalah siapa agent-nya, itu kita bisa nentuin sendiri sesuai dengan problem kita. Jadi nggak mesti fix user yang harus jadi agent, karena user adalah yang misalnya aktif di network, atau base station aja karena base station yang decide allocate resource yang mana. Jadi dia bebas tentuin agent. Nah, penentuan
yang mana agent, yang mana enggak itu bisa memengaruhi convergence iteration di situ. Misal kalau yang algoritma 2 ini saya reduce usernya jadi agent, iterasinya jadi lebih rendah, ini kan jadi gambarnya. Algoritma 2 di sini lebih tinggi daripada algoritma 1. Algoritma 1 lebih tinggi daripada algoritma 2. Nah, itu. Karena actionnya lebih rendah yang action algoritma 2. Sehingga iterasinya juga yang dipilih bakal lebih cepat. Tapi juga tergantung problemnya juga. Kalau kita problem yang lain mungkin bisa berubah. Kayak gitu. Baik. Berarti masih membahas tentang variabel VK. Berarti kan variabel VK ini akhirnya nilai yang diharapkan 1 atau 0. Sepakat ya? Yes. Ya. Nah, kalau 1 sama 0, berarti kan rumus yang misalkan yang 13 itu kan ketika V-nya langsung 0, interferensinya langsung disappear, langsung hilang. Pilot interference-nya. Tapi di sini saya assume-nya ada multi-user interference karena saya assume-nya pakai frekuensi yang sama. Jadi ini assumption aja sih. Bisa aja kalau pilot sama let's say resource block itu bareng-bareng. Misal kalau kita milih pilot 1, berarti kita milih resource block 1. Artinya user 1 sama user lain itu nggak bakal interference di pilot sama di resource block, di interference frekuensi. Tapi itu tergantung model juga. Bisa bebas. Ya. Nah, kemudian kan masih terkait dengan VK itu, nilai VNLK. Sebentar, saya lupa. Oh ya, terkait dengan continuous reward. Continuous reward, apa urgensinya? Kan betul memang ketika continuous reward-nya tidak binary, tapi kan pada akhirnya output-nya binary. Is that matter? Output VKNL-nya maksudnya. Iya. Nah, jadi sistem saya itu beda. Jadi kayak yang binary, yang bukan binary itu SNR-nya. Jadi solusi SNR. Jadi kalau kita nilai base station itu kan, nah ada 4 base station di situ. Base station mana yang bagus di sini? Nah, misalnya sampai iterasi ke 100, pilihannya 20 dB, 25 dB, 30 dB, 35 dB. Base station terakhir kan paling gede. Ya udah base station yang paling gede ini nilainya 35 dB karena reward yang paling gede dari Pulsar Learning, kita pakai continuous reward, dia yang dipilih ke user. Jadi base station 4 itu bakal connect ke user 1 di situ karena dia paling gede. Artinya nanti VKNL-nya itu, variabelnya itu jadi 1 ke user itu. Berarti bakal di-serve user itu. Nah, habis ngerti user base station 4 itu yang bakal serving user itu, SNR-nya bakal dihitung lagi. Jadi kayak gimana? Jadi beda antara sistem model sama solusi. Jadi sistem model itu saya cuma create association variable sama allocation variable untuk describe problem saya kayak gimana. Jadi tergantung sih problemnya kayak gimana. Kalau mau ini. Tujuan dari
proof convergence ini dalam rangka membuktikan apa kira-kira? Saya proof untuk pulse learning saya bisa converge ke probability. Memang di machine learning kita nggak bisa proof kalau machine learning method kita bakal converge ke optimum. Termasuk di reinforcement juga, di neural network juga, itu nggak bakal dia bisa proof gimana caranya optimum. Nah, tapi di pulse learning itu kita bisa proof kalau dia bakal converge ke probability, karena kan kita milih kan pakai probability. Nah, kalau probability-nya mesti kan probability kan converge ke 1 kan, Yes. karena probability. Nah, saya proof kalau pulse learning saya bisa converge ke probability 1 di situ. Jadi bukan proof untuk optimum, nilai optimum, karena itu nggak mungkin menurut saya untuk proof untuk optimum. Proof untuk converge ke probability menurut saya. Oke, iya, theoretically seperti itu. Tetapi maksudnya makna fisisnya apa ya ketika convergence ke 1 itu terhadap problemnya itu apa? Artinya pasti ada solusi yang kepilih gitu. Kalau nggak converge kan berarti kita nggak ngerti dia bakal milih apa. Artinya kalau converge itu dia bakal pilih ke 1 pilihan di situ, karena pulse learning atau let's say reinforcement learning itu harus milih salah satu action yang dipilih. Jadi kalau kita nggak converge, nggak ngerti mana yang ini, misalnya probability-nya juga nggak ada yang satu yang kena yang satu. Kita nggak bisa garansi optimization itu bakal berhenti gitu. Jadi naik terus diverge di situ. Jadi makna fisisnya dia metode saya bisa tahu dia bakal pilih yang mana di sini. Kayak gitu sih. Kalau benar nggak maksudnya pengertian saya? Saya tadi menangkap penjelasannya Mas Novan bahwa ketika convergence artinya dia akan mendapatkan kondisi yang optimum, di mana definisi kondisi optimum itu adalah throughput-nya besar, gitu. Relatively besar, tapi atau SNR-nya lah yang paling besar gitu ya. Iya, yang paling bagus di antara pilihan-pilihan yang lain, ya. Tapi belum tentu SNR yang dipilih itu yang the best. Di situ maksudnya the best kalau ada exact research atau brute force di sini kan dia nyari semua kan dia bakal tahu mana yang paling bagus. Nah, tapi pulse learning saya nggak bisa proof dia yang the best menurut exact research. Ya gitu. Oke. Nah, ini kan terkait dengan problem, ini kan melibatkan banyak variabel ya, tadi disebutkan, dan ini adalah salah satu keunggulan juga menggunakan metode pulse learning. Mungkin nggak kalau misal kita melakukan optimasi dari variabel-variabel ini, constraint ini, menggunakan linearisasi. Jadi linearisasi kan misalkan kan itu banyak variabel. Let's say di situ ada constraint-nya ada 4 ya, 22 sampai 25. Iya. Nah, itu bisa nggak kalau kita menggunakan linearisasi, dalam artian definisi linearisasinya adalah Lagrange multiplier gitu. Iya, menggunakan Lagrange multiplier salah satunya. Ya. Kalau problem saya sih
menurut saya nggak bisa ya, karena Nggak bisa. karena apa ya namanya, nggak linear. Kalau mau di linear bisa pakai relaksasi gitu. Jadi variabelnya nggak 0,1 lagi, jadi 0, sekian sampai 1 bisa aja. Tapi ada problem lagi di sini. Saya define setiap base station cuma bisa serving sejumlah pilotnya. Kalau pilotnya ada 10, dia cuma bisa serving 10 user. Padahal usernya ada 20. Nah, di situ itu kan problem juga. Cara untuk ininya kan menurut saya juga sulit juga di sini kalau pakai relaksasi. Saya belum pernah nyoba pakai linearisasi. Tapi kalau bisa sih ya nggak apa-apa sih. Kalau bisa solve lagi pakai Lagrange multiplier. Karena Lagrange multiplier juga menurut saya dia sequential optimization juga di situ. Dan itu lebih kompleks daripada parallel optimization. Kalau paralel kan dia bisa jalan bareng-bareng. Meskipun ya ada iterasi. Nah, tapi isu iterasinya itu yang ditekan. Let's say kalau di sini pakai heuristic algorithm. Jadi kita bisa menekan iterasi. Kayak gitu sih menurut saya. Baik. Dari para mahasiswa, ada pertanyaan? Farah, Arsi, dan kawan-kawan, Kevin, Mirza. Belum ada, Pak. Saya Mas Novan, terakhir ini sebelum saya juga mau leave, terkait tentang kan yang saya pahami pilot di sini kan nantinya kalau dari konsep Massive MIMO pilot itu nanti kan digunakan supaya kita dari sisi base station maupun user equipment dia ingin mengetahui keadaan kanal ya, yang memang keadaan kanal ini kan kita bilangnya channel state information seperti itu. Nah, kalau memang ada pilot contamination seperti ini, kalau dari sisi channel state information pasti kan akan terpengaruh ya satu sisi. Nah, itu nanti ketika kita mengestimasi kanal itu kanal yang memang sudah mengalami pilot contamination itu kira-kira ada nggak ya solusinya untuk mengatasi itu supaya kanal yang kita estimasi dari pilot contamination itu baik gitu. Dan kalau misalnya di paper ini dia kanal estimasinya menggunakan apa ya, Mas? Itu aja sih mungkin. Kalau saya pakai estimasinya pertama pakai conjugate pilot di situ. Jadi kalau conjugate pilot kan kalau Hermitian di situ kalau dikalikan kalau dia sama kan dia identity 1 kan. Kalau dia beda kan dia 0 kan. Itu kan sistemnya conjugate Hermitian kan seperti itu. Terus untuk estimasi saya pakai MMSI di sini untuk pilot contamination-nya. Untuk pilot estimation-nya. Untuk channel estimation pakai ini. Ini ngikutin juga sih pakai paper yang terkenal, papernya Marzetta juga. Dia pakai kayak gini juga. Iya, Marzetta. Tapi kalau sebenarnya memang pilot itu nggak bisa dihilangin ya, karena kan kalau kita baca papernya Marzetta, Massive MIMO di situ, kenapa dia bisa ngilangin interferensi? Itu kan karena antenanya banyak, karena mendekati law of large number, terus channelnya itu bisa, let's say channelnya misalnya H sama H aksesnya dia 1 di situ. Terus yang untuk yang berbeda dia 0. Karena antenanya banyak dia bisa di 0. Tapi problemnya di Marzetta itu kan pilot contamination. Jadi dia nggak bisa dihilangin karena channelnya kecampur satu sama lain. Nah, itu memang nggak bisa dihilangin di situ. Untuk estimasinya normal aja pakai conjugate pilot di sini atau pakai MMS. Tapi sebenarnya ada paper lain yang katanya bisa climb pakai beam di sini. Jadi beam itu kan kalau dia nggak satu itu nggak align di situ, dia kan nggak bakal ada interferensi. Tapi kalau dia align dia bakal interferensi. Nah, ada yang join pilot sama beamforming di situ itu untuk eliminate pilot. Dia ada paper yang climb seperti itu. Ya, pakai beam di situ.
Ya. Terima kasih banyak Mas Novan. Ya saya sekalian izin pamit live ya. Makasih Mas Novan, makasih Pak Wibowo, Pak Ajib dan kawan-kawan. Baik. Ya, terus terang saya ya tambah tercerahkan. Oke. Dari Farah ada pertanyaan lagi nggak sebelum mungkin kita akhiri meeting kita? Mungkin cukup segitu dulu Pak. Nanti Sudah kegambar permasalahannya? ya makin bingung atau makin udah makin jelas sih Pak. Oke. Ya. Nanti kita diskusi lah lebih lanjut ya untuk mengkristalisasi. Oke, anyway, baik. Rencananya mau di-submit ke conference lah ini. Kalau misalnya sudah jadi. Iya, kalau sekedar memenuhi persyaratan administrasi S2 itu cukup ke conference saja. Tapi kalau pingin ini ya pinginnya ke jurnal sih. Kalau memang apalagi Farah katanya pingin lanjut S3 gitu kan. Kalau lanjut S3 ya harus jurnal gitu kan. Nggak apa-apa, nanti kolaborasi sama Pak Wibo, nanti juga bisa ngajuin scholarship juga ke UST. Nah itu loh, ini saya bukakan pintu loh Farah. Makanya ayo kita diiger lah. Mungkin Pak Wibo bisa ini komen soal nanti melanjutin ke iya, S3. itu masih jauh lah nanti. Saya nggak enak sama beliau. Nanti kalau udah dapet jurnal 1, mudah-mudahan bisa diterima ya Prof. Wibowo. Oh ya, nanti kita bisa lihat. Area ini banyak kok. Jadi wireless communication banyak. Jadi aku kasih brief overview deh. Research kita di sini kan salah satunya Novan kan bikin mesin MIMO kan, machine learning. Tapi terus kita juga pakai area, kita juga punya teknik-teknik lain kayak misalnya kalau kayak belief propagation misalkan. Terus misalkan kayak graphical neural network, terus macam-macam kita pakai teknik macam-macam, tapi tergantung skenario-nya. Terus jadi ya biasanya kalau bisa ngerti satu mungkin bisa lebih gampang untuk ngerti yang lain. Jadi kayak misalkan kayak waktu aku bikin paper sama Novan itu yang untuk ini sebenarnya tekniknya kan baru, tapi sebenarnya kalau menurut aku sebenarnya yang paling penting ya proof-nya. Karena proof-nya itu membuktikan bahwa apapun terjadi pasti ada solusi. Jadi kalau misalkan kayak deep learning segala gitu belum tentu kan. Nah, kita cari kita di sini menjurus ke situ. Jadi kita pakai teknik apa, tapi kita bisa membuktikan bahwa itu jalan. Dan itu setelah itu kita juga bikin untuk eksperimen juga. Jadi kita buktikan teknik yang ada ini di praktis. Jadi kita punya kayak hardware segala begitu, jalanin itu. Tapi research kita di area ini dan fokusku juga di wireless communication. Baik. Ya, baik. Prof. Wibowo dan Mas Novan atas waktunya. Ya, terima kasih sekali atas kesempatannya untuk sharing ilmu agar ya bisa mudah-mudahan bisa menjadi awal yang baik dalam kolaborasi dan mungkin mudah-mudahan sih harapan saya ke depan bisa nulis paper bareng. Bisa saling berkontribusi dan ya tentu saya juga masih baru di bidang machine learning khususnya di wireless. Saya sendiri masih banyak belajar yang mudah-mudahan nanti ada hasil konkretnya lah ya. Farah, kita masih banyak PR ya,
tetap semangat ya. Sudah di save ya nomornya Mas Naufan ya. Iya. Iya, iya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Wibowo dan Mas Naufan atas waktunya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan meeting-meeting yang lebih intens, lebih teknikal di waktu kemudian hari. Baik, terima kasih waktunya. Mungkin sekedar soft reminder ke Prof. Wibowo nanti jam 3.30 ya. Dengan link yang sama kita akan meeting di topik yang berbeda. Baik, terima kasih Prof. Wibowo, terima kasih Mas Naufan. Terima kasih Pak Ajib. Oke, terima kasih semuanya. Sampai talk to you soon. Bye. Ya, see you. Oke. Oke, sehat-sehat semuanya ya. Sehat, Pak. Ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.